Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya hari ini? Ketemu lagi bersama Ibu Amel Melisha Utami. Kita sekarang memasuki tema 4 ya, hidup bersih dan sehat. Nah tentunya sekarang kita memasuki subtema kedua, yaitu hidup bersih dan sehat di sekolah. Nah sebelum memulai pembelajaran, jangan lupa berdoa ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dimulai. Ya, berdoa dicukupkan. Kita sekarang akan belajar tentang pembelajaran 1 dan pembelajaran kedua. Nah, ini adalah pemetaan kompetensi dasar pada pembelajaran 1 dan ini adalah pembelajaran kedua, yaitu pemetaan indikatornya, yaitu ada bahasa Indonesia, PKN, dan PJOK. Nah, coba anak-anak perhatikan gambar di sini. Coba kalian amati. Sedang apakah gambar di sana? Nah, apa yang dilakukan Dayu dan teman-teman? Coba ada yang bisa jawab? Ya betul, Dayu dan teman-temannya sedang melakukan bersih-bersih kelas atau bisa disebut juga piket kelas. Lalu, apakah kamu setuju dengan kegiatan mereka? Setuju ya, karena kegiatan ini sangat bagus karena bisa melatih gotong royong, kerjasama, dan tentunya kelas akan menjadi bersih. Pernahkah kamu melakukan kegiatan seperti mereka? Tentunya pernah ya, kita harus menjaga kebersihan kelas, kebersihan lingkungan, gitu. Lalu bagaimana perasaanmu setelah melakukan kegiatan itu? Tentunya akan senang ya karena kita bisa saling membantu dengan teman dan kita juga bisa merasakan kelas yang sangat bersih. Dayu dan teman-teman sedang bermusyawarah. Mereka membahas persiapan lomba kebersihan antar kelas. Nah, di sini mereka sedang bermusyawarah ya. Lomba kebersihan antar kelas tinggal 2 hari lagi. Apa yang harus kita lakukan teman-teman? Menurut kita harus segera bersiap diri. Setuju, kita harus segera gotong royong. Kemudian, apa yang harus kita persiapkan? Kita harus persiapkan kemoceng, serbet, kain pel, dan vas bunga. Mari segera kita siapkan alat-alat tersebut. Nah, setelah berdiskusi dan bermusyawarah, coba kalian apakah bisa menjawab? Jawablah pertanyaan berikut sesuai hasil musyawarah Dayu dan teman-teman. Nomor 1, kegiatan apa yang akan diikuti Dayu dan teman-teman? Apa coba jawabannya? Betul, yaitu lomba kebersihan antar kelas. Nomor 2, apa hasil musyawarah Dayu dan teman-teman? Nah, mereka akan bergotong royong dan bersiap diri. Nomor 3, bagaimana pendapatmu terhadap hasil musyawarah mereka? Nah, betul, adil dan semuanya telah sepakat. Nomor 4, apa saja peralatan yang perlu mereka siapkan? Ada kemoceng, serbet, kain pel, dan juga vas bunga. Nomor 5, menurutmu apa manfaat kegiatan yang akan mereka lakukan? Apa coba jawabannya? Iya, menjadikan kelas lebih bersih dan rasa gotong royongnya tuh terlatih. Kita saling membantu antar teman. Lanjut. Nah, temukan makna kata-kata berikut dengan benar. Coba, apa yang tahu apa itu kemonceng? Coba kita cari ya, jalan manakah menuju ke penjelasan makna kemonceng? Coba kita di sini ya. Tarik ke sini. Ya betul, itu pembersih debu. Sekarang kita ganti warna ya. Nomor 2, kain pel. Coba kain pel apa? Nah, kita di sini ya. Tarik ke atas. Kelewatan. Iya betul, gak apa-apa ya kelewatan juga. Nah, yaitu kain yang digunakan untuk mengeringkan lantai. Kita ganti warna lagi. Warna kuning, udah warna biru. Vas bunga, apa itu vas bunga? Ya betul, itu tempat bunga. Ya, jadi kalian udah tahu ya, itu kemonceng tempat, yaitu alat pembersih debu, kain pel yang digunakan untuk mengeringkan lantai, sedangkan
vas adalah tempat bunga. Bacalah teks berikut dengan lafal dan intonasi yang sesuai. Judulnya yaitu Kelasku Bersih, Aku Bangga. Sekolah Dayu akan mengadakan lomba kebersihan antar kelas. Dayu dan teman-teman bertekad untuk menang dan dalam lomba tersebut. Mereka mulai berbenah, semua siswa ikut ambil bagian. Dayu dan teman-teman sepakat untuk mengadakan gotong royong. Dayu dan teman-teman mulai bergotong royong. Bagian pertama yang dibersihkan adalah ruang kelas. Semua siswa berbagi tugas. Ada yang menyapu lantai, membersihkan kaca jendela, membersihkan papan tulis, dan menata ruang kelas. Semua siswa ikhlas mengerjakan tugas masing-masing. Kelas Dayu menjadi bersih dan rapi. Lantai, jendela, dan dinding tidak ada yang berdebu. Semua perabotan kelas pun tertata dengan baik. Ada juga hiasan dinding terpajang di dinding. Dayu dan teman-teman bangga punya ruang kelas yang bersih. Kelas yang bersih membuat siswa sehat. Lanjut. Kelas Dayu adalah kelas bersih. Sudah tahukah kamu ciri-ciri kelas bersih? Coba amati kelas di sini, kelas Dayu, bagaimana keadaannya? Ya, betul. Ciri-ciri kelas bersih yaitu papan tulisnya bersih. Kemudian meja dan kursi rapi ya. Kemudian lantai bersih dari sampah, tidak ada sampah ataupun debu. Kemudian jendela bersih. Coba sebutkan ciri yang lainnya ya. Coba apa? Betul, ada hiasan dinding, ada tanaman, ataupun ada hiasan-hiasan yang menghias kelas supaya terlihat lebih indah dipandang. Lalu perhatikan gambar berikut dengan teliti. Coba, sedang apakah ini? Ya, betul. Dayu dan teman-teman telah bergotong royong. Ada yang menyapu lantai, ada yang membersihkan kaca, ada juga yang menata ruang kelas. Gerakan menyapu lantai dapat dibuat dalam bentuk tari. Nah, jadi gambar di sini itu contoh orang yang sedang menyapu lantai. Jadi dapat dibuat dalam bentuk tari loh. Nah, perhatikan temanmu peragakan gerakan menyapu lantai. Perhatikan gerakan kepala temanmu, perhatikan gerakan tangan temanmu, dan gerakan kaki dari temanmu. Karena kita sekarang sedang online pembelajarannya, jadi coba perhatikan gambar di sini. Nah, coba perhatikan kepalanya. Apakah kepalanya ke depan atau ke samping? Ya betul, kepalanya itu memutar ya, memutar ke kanan. Atau bisa juga memutar ke kiri. Kemudian tangannya, coba apakah tangannya ada di samping atau sedang seperti memegang sesuatu? Betul, karena di sini adalah contoh orang yang sedang melakukan kegiatan menyapu lantai dan sedang memegang sapu. Jadi sapunya otomatis kan ke pinggir, tidak di depan ya. Kemudian perhatikan gerakan kakinya. Apakah kakinya sejajar atau disilangkan? Betul, disilangkan. Coba apakah kalian bisa mengilustrasikan orang yang sedang menyapu lantai? Nah, kalau misalkan orang yang pernah menyapu lantai pasti ya sudah bisa melakukan gerakan menyapu lantai. Nanti kita praktikkan bersama-sama ya. Nah, jadi anak-anak untuk melakukan gerakan tarian tentunya kalian memerlukan jenis-jenis alat musik. Nah, alat musik yang dapat digunakan misalnya ada gendang, ada tamborin, atau tifa. Ini adalah gambar gendang, ini rebana, ini tamborin, dan ini adalah tifa. Perhatikan kembali gambar gendang dan tifa. Dinding gendang membentuk pola segitiga, dinding tifa membentuk pola segi empat dan segitiga. Apakah betul? Betul sekali. Coba perhatikan gambar ini. Nah, betul sekali ya. Ini adalah membentuk pola segitiga, bangun datar segitiga ya. Kemudian untuk tifa, dindingnya itu segitiga ini ya. Kemudian untuk bagian sampingnya itu menyerupai segi empat. Nah, masih ingatkah dengan sisi dan sudut?
dan titik sudut pada bangun datar. Masih ingat anak-anak? Betul ya. Nah, jadi ini adalah contoh dari banyak sisi, sudut, dan titik sudut. Untuk banyak sisi kalian tinggal menghitung saja pinggiran dari bangun datar yang akan kita amati. Contohnya ini adalah jajar genjang. Ada berapa? Coba. Betul ya, ada 4. 1, 2, 3, 4. Kalau sudut ada berapa? Kalau sudut itu adalah bagian yang ada di sudut. Ya, ini ya, ada 4. 1, 2, 3, 4. Kemudian ada titik sudut. Nah, titik sudut itu dari pangkalnya ya. Kalau sudut itu melengkung. 1, 2, 3, 4. Jadi, kalau sisinya ada 4, banyak sudutnya ada 4, dan titik sudutnya ada 4, yaitu pada jajaran genjang. Nah, tentukan bangun datar yang sesuai dengan banyak sisi, sudut, dan titik sudutnya. Coba perhatikan gambar di sini. Nah, jadi ini adalah contoh dari bangun datar segitiga ya. Memiliki banyak sisi 3, sudutnya ada 3, dan titik sudutnya ada 3. Sedangkan pada segi 4, bangun datar segi 4 ada 4 sisi, 4 sudut, dan 4 titik sudut. Carilah segitiga dan segi 4. Coba, ini gambar apa? Bangun datar segi 4 karena memiliki 4 sisi, 4 sudut, dan 4 titik sudut. Gambar B, ya segitiga. Ini segi 4, ini segitiga, ini segi 4, ini segitiga, ini segi 4, ini segitiga, dan ini segi 4. Kelompokkan sesuai dengan banyak sisi, sudut, dan titik sudutnya. Coba kalian masukkan nanti ya ke manakah gambar-gambar di sini, apakah masuk ke bangun datar berbentuk segi 4 atau bangun datar berbentuk segitiga. Nah, coba nomor 1, betul, bentuk segi 4. Kalau nomor 2, segitiga. Kalau nomor 3, bangun datar segi 4. Nomor 4, bangun datar segitiga. Nomor 5, bangun datar segi 4. Nomor 6, bangun datar segitiga. Nomor 7, bangun datar segi 4. Nah, jadi bangun datar itu yang berbentuk segitiga ada 3, yaitu nomor 2, nomor 4, dan nomor 6. Sedangkan bangun datar berbentuk segi 4 ada 4, yaitu nomor 1, nomor 3, 5, dan nomor 7. Nah, bacalah teks berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat, yaitu judulnya halaman kelas yang bersih. Coba kalian baca ya. Setelah kalian membaca, amati gambar di bawah ini dengan teliti. Coba perhatikan gambar di sini. Coba, ada tempat sampah, ada tanaman, tidak ada sampah. Jadi, kalian dapat menyimpulkan ya, jadi lingkungan di sekolah ini tuh termasuk lingkungan yang bersih. Nah, jadi kamu dapat menceritakan gambar di sini tuh tempatnya rapi, bersih, tidak ada sampah. Kemudian sepertinya sekolah ini adalah termasuk sekolah yang bersih, dan juga kita siswa-siswanya sering bergotong royong untuk membersihkan sekolah. Nah, yuk mengamati. Dayu dan teman-teman bergotong royong. Bergotong royong mencerminkan sikap hidup dalam kebersamaan. Kebersamaan merupakan wujud dari persatuan. Sikap Dayu dan teman-teman pantas ditiru. Mereka juga menunjukkan sikap kebersamaan dalam kegiatan lain. Perhatikan gambar di bawah ini dengan teliti. Jadi, Dayu dan teman-temannya melakukan kegiatan bersama dalam olahraga. Mereka itu melatih keseimbangan posisi telentang, miring, dan telungkup. Telentang yaitu menghadap ke depan, ya. Kalau miring untuk melakukan miring itu ke kanan atau ke kiri. Kemudian untuk telungkup itu adalah gerakan yang ke bawah. Begitu anak-anak. Nah, ini adalah tugas tematiknya ya. Coba kalian kerjakan halaman 65 pembelajaran 2
yaitu tugasnya tuliskan sikap-sikap yang harus dimiliki agar tercipta persatuan di sekolah. Nah, kalian bisa menuliskan sebisa mungkin. Nah, ini ada contoh yaitu mau berbagi sesama teman. Mau berbagi dengan teman, entah itu makanan ataupun minuman. Jadi, kalian harus menuliskan sikap yang harus dimiliki agar tercipta persatuan di sekolah. Nanti kalian kerjakan di buku tulis ya. Jangan lupa nanti kirimkan ke classroom yang sudah Ibu sediakan. Terima kasih. Semoga kalian tetap semangat belajar ya. Jangan lupa berterima kasih kepada orang tua. Semoga kalian selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.